Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kami ingin melanjutkan doa malam kami. Urapi kami semua sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah saudara, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan. Dan kalau doa malam temanya bebas dan kita sambil merenungkan apa yang harus kita kerjakan ke depan di tengah-tengah zaman yang semacam ini. Nah ternyata di zaman ini ada banyak hal-hal yang terjadi yang menjadi berita-berita yang cukup hangat dan bahkan juga mempengaruhi banyak orang dan menjadi perenungan kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebuah judul karakter anak Tuhan. Karakter anak Tuhan. Dan kita baca lebih dahulu 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian, saya baca untuk Saudara. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, merenungkan ayat ini dilatar belakangi dengan kejadian yang hari-hari ini banyak kita jumpai di dalam pemberitaan dan sedikit mengganggu pikiran saya, yaitu kejadian yang terjadi di Bandung Barat. Di sana ada sepasang suami istri muda yang barusan menikah sekitar setahun yang lalu dan mempunyai seorang pembantu rumah tangga. Lalu pembantu rumah tangga itu ternyata 3 bulan terakhir itu banyak disiksa. Sampai kalau saudara melihat beritanya pada hari-hari ini, gambarnya cukup mengenaskan, yaitu wajahnya luka-luka, sampai dia menangis dan kemudian disekap di dalam rumah dan kemudian ditolong oleh para tetangganya. Ketika majikannya berdua tidak di rumah, maka rumahnya dibongkar oleh tetangga-tetangganya, termasuk ada aparat yang menyaksikan untuk menolong asisten rumah tangga yang disiksa itu. Nah, sehingga urusannya jadi panjang. Dan kalau saudara mengikuti, ada videonya itu ya, yang majikan muda itu juga marah-marah karena rumahnya dibongkar gitu. Nah,
sampai menjadi urusan polisi. Jadi ketika seputaran tanggal 31 Oktober tahun 2022 ini, maka suami istri itu ditangkap polisi. Nah, yang menjadi perenungan yang dalam buat saya, karena di situ dituliskan nama-nama lengkap dari suami istri itu, dan nama suaminya itu menunjukkan sebagai nama seorang yang seharusnya cukup kental beriman. Jadi dalam bayangan saya, orang ini berasal dari keluarga beriman. Itu saudara ya. Dan tidak layak seharusnya kalau melakukan hal-hal yang semacam itu. Dan yang menjadi pertanyaan ketika hal ini terjadi ini, banyak orang yang kemudian di seputaran saya sedikit banyak membicarakan hal ini itu, maka banyak yang berkomentar, kok bisa ya seperti itu? Nah ini loh, jadi pertanyaannya, kok bisa ya? Jadi ada suami istri muda dan orang beriman lagi, orang beriman saudara. Ya saya tidak tahu apakah nama ini hanya sekedar nama, tapi kalau melihat dari namanya ini orang beriman, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, atau orang sering menyebut anak Tuhan, ini orang ini seharusnya disebutnya seperti itu. Nah, hanya kok dijelaskan di sana setelah sampai di kantor polisi, anak itu asisten rumah tangga itu kemudian dibawa ke rumah sakit dan divisum. Nah, ternyata lukanya bukan hanya di wajah, tapi juga di tempat-tempat yang tidak nampak. Punggungnya luka, dan sebelah mananya lagi luka. Nah, seperti itu. Jadi, wah, bayangannya adalah selama 3 bulan disiksa, bahkan sering disuruh hujan-hujanan seperti itu. Tetangganya itu menyelidiki seminggu terakhir. Makanya mereka kemudian menolong itu karena yakin bahwa ada seorang asisten rumah tangga yang disiksa di luar batas kemanusiaan. Nah pertanyaannya kembali itu, kok bisa seperti itu? Ada orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi disebut anak Tuhan. Kok bisa bertindak di luar peri kemanusiaan semacam itu? Kenapa kok bisa semacam itu? Nah, saya lama merenungkan dan saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa di dunia ini memang terjadi banyak kekerasan semacam itu, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Harapannya memang kalau orang sudah memiliki sebuah keyakinan, beragama dengan baik dan melakukan kewajiban ibadahnya dengan baik, percaya kepada Tuhan, itu diharapkan menjadi orang-orang baik. Orang-orang yang mengerti kebenaran, seperti itu. Nah, tapi kenyataannya adalah bahwa agama apapun dan seseorang yang memiliki keyakinan secara lahiriah kita bisa melihat bahwa namanya juga nama seseorang yang beriman dari keluarga beriman. Kemudian KTP-nya juga dituliskan di situ bahwa dia memiliki sebuah keyakinan. Bahkan mungkin orang-orang semacam ini setiap hari Minggu beribadah, setiap hari-hari beribadah dia juga datang beribadah, melakukan kewajiban secara agamawi, tapi mengapa memiliki karakter yang sedemikian sadis? Nah, semacam itu. Ketika kita secara jujur merenungkannya, itulah manusia. Jadi kembali kalau kita mengingat di awal-awal kitab Kejadian, kalau kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan itu sampai gregetan, bahkan dikatakan Tuhan menyesal menjadikan manusia. Dikatakan seperti itu. Saudara baca di Kejadian seputaran pasal 6 itu ya. Tuhan marah. Karena apa? Karena bumi penuh dengan kekerasan. Nah, pertanyaannya, bagi kita yang terbiasa untuk hidup damai, bagi kita yang terbiasa untuk belajar mengasihi sebagai anak Tuhan, itu menjadi pertanyaan besar. Tapi kalau anak Tuhan kok seperti itu, kok bisa? Tapi ternyata faktanya bisa. Jadi kalau ditinjau dari sisi umum, Anda masih ingat bahwa manusia itu, kembali lagi, saya ingin menyampaikan ingatan ini untuk kita ingat kembali. Manusia secara umum itu, dia beragama apapun, memiliki keyakinan apapun,
itu kalau ditinjau dari sisi rohani, setidaknya versi saya terbagi menjadi 7 tingkatan, yaitu manusia tuna peradaban, itu yang nomor 7, yang nomor 6 itu manusia tuna rohani, ya. Kemudian yang nomor 5 itu manusia agamawi, yang nomor 5 ya. Yang ke nomor 4 itu manusia munafik. Ya. Nah, lalu yang 3 ini yang baik ini, yaitu manusia rohani, manusia elit rohani, atau manusia berjiwa ulama. Nah, sekarang kalau orang yang mengaku beragama, tapi kok menyiksa orang, tidak punya peri kemanusiaan semacam ini, masuk yang mana ini kira-kira? Ya, setidaknya ini masuk di 4 yang terakhir ini. Kalau tidak manusia agamawi, ya manusia munafik, atau manusia tuna rohani, atau bahkan manusia tuna peradaban. Jadi tidak beradab semacam itu. Kalau seorang pembantu rumah tangga, seorang wanita yang lemah tapi disiksa semacam itu. Nah, kaitannya sekarang mari kita persempit. Sebagai orang beriman, kalau orang beriman tapi kok memiliki kelakuan semacam itu, berarti orang beriman yang seperti apa? Itu artinya, ya tadi kalau seseorang itu kalau hanya agamawi atau bahkan mungkin munafik, sudah, kalau munafik itu sebetulnya penjahat itu. Munafik itu penjahat, yang pura-pura baik itu orang munafik itu. Tapi kalau manusia agamawi, seseorang yang melakukan agamanya, tetapi sebetulnya imannya kepada Tuhan dipertanyakan. Dia hanya sekedar melakukan agamanya saja karena alasan tertentu. Mungkin alasan karena keluarganya, orang-orang yang taat beragama. Mungkin alasan karena malu sama sekitar, supaya dianggap orang baik, maka ya setiap hari ibadah, melakukan ibadahnya. Tetapi imannya sebetulnya, bahkan mungkin tidak punya iman, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, itu tidak ada orang tahu, itu hanya yang bersangkutan. Tapi, saudara-saudara, yang jelas faktanya orang yang bisa berlaku semacam ini, namanya tidak memiliki karakter. Nah, kalau kita terapkan kepada keimanan Kristiani, berarti orang tersebut tidak memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Jadi harap kita pahami bahwa kita yang mengaku menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau disebut anak Tuhan, atau disebut orang beriman, itu bukan hanya sekedar beragama, bukan. Bukan hanya sekedar KTP-nya ditulis agama tertentu, bukan hanya sekedar melakukan kewajiban agamawi, dalam hal ini beribadah di rumah ibadah di waktu-waktu yang ditentukan, bukan hanya itu. Tetapi karakternya harus bertumbuh, gitu. Nah, karakter yang harus bertumbuh itu berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya maka puji Tuhan, setiap kita yang sudah aktif mengikuti doa pagi maupun doa malam ini, mestinya semakin mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu berfirman kepada kita supaya kita karakternya juga bertumbuh. Nah, tadi kalau kan di firman Tuhan di 1 Petrus pasal 3 tadi cukup jelas ya. Ini salah satunya saja, tapi kalau saya jelaskan soal pertumbuhan karakter Kristiani itu sebetulnya ada di banyak tempat dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Tapi setidaknya di sini kita baca tadi mulai ayat 8 gitu ya. Tapi di ayat 11 dan 12 saya ulangi, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi orang beriman atau anak Tuhan itu seperti ini yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, kalau seperti ini kan namanya orang itu berbuat jahat itu. Contoh dari suami istri yang menyiksa itu. Ditinjau dari sisi namanya adalah nama orang beriman, tapi perbuatannya sangat jahat.
Katakanlah kalau misalnya orang sudah tidak suka dibantu oleh asisten rumah tangga yang tidak disenangi, ya sudah dikeluarkan saja atau dikembalikan kepada lembaga yang mengirim. Kan biasanya sekarang mencari asisten rumah tangga itu melalui lembaga-lembaga yang ada atau ya, pokoknya dikembalikan lah. Tapi bukan untuk disiksa sampai luka-luka semacam itu, sampai harus masuk rumah sakit semacam itu. Itu namanya tidak memiliki peri kemanusiaan dan itu artinya seseorang yang karakternya tidak bertumbuh. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang beriman itu dituntut dan saya rasa ini sebuah hal yang wajar. Setiap orang yang berpikiran normal, setiap orang yang menjadi orang beriman, yang disebut orang beriman. Apalagi kalau dari sisi iman Kristiani disebut seseorang yang menjadi murid Kristus, seseorang yang disebut anak Tuhan, itu ya harus memperlihatkan diri, warnanya, karakternya, wataknya, ciri khasnya harus sesuai dengan Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha kasih. Sekali lagi, kita yang hidup di perjanjian baru hukumnya adalah hukum kasih. Jadi kalau orang hanya berkata, wah saya sudah melakukan kewajiban agamawi saya, tapi kemudian hidupnya seenaknya, tidak memiliki karakter yang baik di dalam hidupnya, dia sebetulnya bukan anak Tuhan. Bukan murid Kristus, karena murid Kristus itu ditandai bukan hanya oleh pengakuan atau oleh ditulisnya di sebuah kartu tanda penduduk, tetapi ditandai juga dengan karakter atau ciri khas anak Tuhan adalah pembawa damai, tidak suka berbuat jahat. Nah, itu saudara. Jadi mari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini kita renungkan dan sesuai dengan perenungan firman Tuhan supaya kita mendidik diri kita menjadi orang-orang baik. Saya masih menjumpai juga, enggak usah jauh-jauh di seputaran kita ini, ngakunya sebagai orang yang beragama, yang setiap minggu pergi beribadah di tempat ibadah, ya melakukan kewajiban agamawi dengan baik, tapi ternyata karakternya tidak bertumbuh. Itu tidak bisa, saudara ya. Anak Tuhan karakternya harus bertumbuh. Dan banyak bagian dari firman Tuhan yang mengarahkan atau menganjurkan atau memerintahkan ke sana. Sehingga mari perhatikan firman Tuhan. Supaya apa yang menjadi hidup kita ini adalah hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, semakin memiliki karakter Kristus, maka kita akan semakin melihat hari-hari baik dalam hidup kita. Persis seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan di sini, bahwa Tuhan pandangannya tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Cukup jelas ya. Jadi nilai yang boleh saya susun dalam sebuah kalimat bunyinya, setiap orang yang menjadi murid Kristus mesti bertumbuh, bukan hanya dalam hal agamawi, tetapi juga ke arah karakter Kristus. Saya ulangi, setiap orang yang menjadi murid Kristus atau anak Tuhan mesti bertumbuh, bukan hanya dalam hal agamawi, tetapi juga ke arah karakter Kristus. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, langsung saja kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami Tuhan berikan kepekaan untuk memahami apa yang terjadi di sekeliling kami, dengan kabar-kabar yang ada, perkembangan yang ada. Dan terima kasih kalau Tuhan memberikan firman kepada kami dalam kehidupan kami untuk menghadapi hal-hal yang seperti kami pahami, seperti kami dengar dari berita-berita yang ada ini, sehingga Tuhan mendidik kami ke arah kebenaran. Dan biarlah Tuhan kami yang memahami akan firman ini, kami Tuhan bawa, Tuhan beri kemampuan menjadi orang-orang, menjadi anak Tuhan yang memiliki karakter berpadanan dengan karakter Kristus. Sehingga kami semakin dewasa dalam iman, semakin melihat hari-hari baik dalam hidup kami. Jauhkan kami daripada yang jahat Tuhan, karena Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi pandangan Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berkenan kepadamu, bahkan menolong
kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesejahteraan baik di bangsa dan negara ini secara umum maupun di kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami yang dari Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Putih Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Ananda Alek Panuwibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Tuhan yang menjawab sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan, semua yang kami kerjakan, kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dapat memiliki semakin pengenalan akan Tuhan, makin memiliki percaya diri, semakin memiliki optimisme, antusiasme untuk semangat bergairah menyambut masa depan kami, menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Kami tunggu pada jam live streaming kami, saudara bisa masuk di kolom chatting, mendukung kami. Terima kasih yang sudah banyak mendukung, dan kami tetap mengharapkan baik dukungan doa. Terima kasih kalau yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.